Jadi yang dicarikan tuh kenyamanan. Iya, betul, Walaupun betul. gaji aku sebagai OB di sini cuman ya di bawah UMR gitu, tapi aku nyaman. Di mana ada OB di atas UMR? Ya mas. Tapi abang jangan khawatir, sering kita ngobrol kan. Semaun itu dulunya dari tukang buat kopi, tapi jadi pimpinan partai. Ahoy kedan-kedan, ketemu lagi di sini sama aku Farhan Abdillah dari Munte dan kebetulan Silai badut TikTok. sama siapa namamu sebenarnya? Aku bisa dipanggil orang banyak Lai. Lah itu semua orang. Nah, tapi kebanyakan orang di sini tuh kenal aku Lai. Jadi gimana? Bro? Kenapa, Mak? Nama aku tuh sebenarnya keren kan? Mamaku kasih tuh nama aku keren sebenarnya. Sekeren apa sih namamu? Aji. Nah, Aji ya? ya Aji karena aku lahirnya tuh waktu lebaran haji kata mamaku tuh. Loh, harusnya Haji, bukan Aji. Kalau haji aku belum naik haji. Ya juga ya kan? Iya. Susah Malu kita juga. bilang. Makanya Cocok nama nggak itu jangan yang susah-susah. Nama itu jangan yang susah. Itu simple 3 huruf cuman. Kalau kau Farhan Dalimunti panjang kali. Aji itu pasar kali. Itulah dia justru yang gampang dikenal orang. Yang pasaran tuh gampang dikenal orang coy. Kawanku di sini aja ya, kawanku nama Aji itu udah 4 orang. Nah, banyak kan nama Aji. Kok Aji keberapa? Yang keberapa aku yang kau kenal? Yang keberapa aku kenal? Orang terakhir. Terakhir. Berarti terakhir 4. Itu 4 berarti kan. Berarti kok Aji nomor urut 4. Kalau BPJS kok belakangan. Nggak apa-apa belakangan, Antri. tapi aku yang tetap yang utama di hatimu. Wih. Aduh, makasih Bang Haji mau untuk duduk satu meja sama aku ini. Setiap hari kita ketemu kok di sini ya. Oh iya, iya juga. Apa kerjaanmu di sini? Cobalah cerita, biar kawan-kawan tahu. Jadi kerjaan aku sini OB cuman. OB ya? Jauh aku dari Medan kemarin cuma jadi OB. OB nyentrik tapi ya? OB nyentrik tapi ya kan. Iya, iya. Tengok kok OB tapi followers TikTokmu lebih banyak dari aku. Nah itu mungkin rezeki aku pula lagi. Oh iya. Iya kan. Kok paling jual tampang kok? Tampang apa yang mau jual kayak gini coba kok? Kau kadang mau cintaan gue deh. Tampang apa yang mau gue jual kayak gini coba? Tampang susah. Kan? Dia bisa jadi juga. Aku kalah sama aku ya. Kasihan dia. Kalian bang nih katanya. Jadi kok jauh-jauh merantau dari Medan di mananya? Aku di Binjai coy. Tapi Ya Binjai itu bukan Medan. iya itu termasuk daerah Medan. Daerah Sumatera Utara itu kan ibu kota Beda. Medan. Kau tahu kan daerah Enggak, Sumatera Utara itu ibu kota Medan. Nah. inilah kadang kan. Inilah kadang. Nah coba kau Orang dari Sidempuan, orang dari Tarutung, dari Binjai, kau ngakunya orang Medan. Tanya Medan mana, Binjai jawabnya. Itulah. Kenapa nggak bangga sama Binjaimu coba? Karena sekarang Binjai itu terkenal lagi tentang pukulin pohon pisang coba. Oh iya. Jadi aku nggak malu gitu. Iya, iya, Kenapa nggak pohon kelapa gitu kan? Pohon pisang kan terlalu lemah kan gitu. Sakit lah tangan dia pohon Itu kelapa. kan biar dia lebih keren lagi. Oh, iya. Kalau pohon pisang dipukul, nah aku mungkin bangga dengan Binjai tadi kan gitu. Iya. Malu kok berarti ya. Malunya enggak, cuman setiap orang bilang dari mana kau dari Binjai. Wah, tukang pukul pohon pisang kau. Dia disamakan aku sama si Paris tuh kan. Jadi jauh-jauh nih dari Binjai ke Jakarta. Udah berapa lama di Jakarta? Di Jakarta aku sekitar 2009, mungkin hampir 12 tahun ya. Hampir 12 tahun di 12 Jakarta. tahun. Sekarang jadi OB. Tapi nyaman ya? Kerja itu sebenarnya aku banyak kerjaan yang udah aku jalani di Jakarta nih. Mulai dari aku pernah jualan mie ayam. Oh pernah? Pernah aku jualan mie ayam, itu aku jualan mie ayam. Ayamnya ayam apa? Bukan, ayamnya itu ayam tirai. Jadi dari mulai dia jualan mie ayam aku ya sedih ceritaku nih, kau jangan nangis ya. Iya, iya. Aku tuh kerja sama Cak, orang. ambil tisu dulu ya. Aku kerja sama orang gini ya. Kerja sama orang tuh aku cuma dibayar 1 mangkok tuh 1.000 dulu. Itu dulu pertama kali aku ke Jakarta nih. 1 mangkok 1.000. Iya, iya. Aku dikasihnya. Itu selama aku kerja tuh uangnya nggak pernah aku ambil. Terus kau apain? Jadi setiap aku jualan tuh kadang laku 20 mangkok ya. Kadang lakunya 30 mangkok. Aku nggak pernah ambil uangnya. Aku biarin aja. Karena sebenarnya aku nggak butuh uang. Oh gitu Bukan ya. aku kaya, bukan. Tapi aku itu pengen cari kawan. Oh, Jadi cari aku kawan aja. deketin dia itu, deketin abang itu ya, namanya Bang Muksin tuh kan, aku deketin dia. Jadi dia tuh kebetulan ada tim futsal. Aku juga hobi main bola kan gitu. Namanya aku dari Medan kan tahu sini kita Medan ya kan. Oh iya, iya. Biasa ngejar babi kan di ladang-ladang sana kan. Kerjaanmu itu ya? Enggak juga. Jadi aku main futsal. Aku ikut dia, aku main futsal sama dia.
sambil aku bantuin dia jualan gitu. Ibarat aku cuma pernah aku ambil. Nah, aku ngambil tuh di saat aku perlu bayar kontrakan nanti nih. Baru aku minta sama dia, aku ambil. Plus kasbonnya? Enggak lah. Oh enggak. Jadi dari situ tuh aku belajar lah, cuman belajar ya sekedar bantu-bantu cari teman lah kan, cari pergaulan. Makanya aku bisa hidup sampai sekarang ini nih di sini nih. Iya, iya. Modal pergaulan. Modal pergaulan doh ya kan, modal pergaulan. Sampai lah aku sampai kerja di pabrik, aku macam-macam lah. Itu selama ini aku nggak pernah nyaman. Jadi yang dicarikan tuh kenyamanan. Iya, betul, walaupun betul. gaji aku sebagai OB di sini cuman ya di bawah UMR gitu, tapi aku nyaman. Di mana ada OB di atas UMR? Ya masih nggak ada UMR ya, masih UMR semua ya. Cuma maksudnya di bawah rata-rata lah gitu, Ya. di bawah rata-rata. Tapi aku nyaman itu. Aku pernah kerja di laut. Oh jangan gitu. Aku pernah kerja di laut itu sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Dan siapa bilang gaji orang di laut itu besar? Benar tuh orang yang cuma mandang gaji laut itu besar itu orang-orang yang terlalu mikirnya terlalu jauh. Gaji di laut itu sebenarnya kecilan karena kita bagi hasil. Oh, pertangkapan ya. Pertangkapan ikan. Jadi kalau bilang kau kerja di laut gajimu besar. Kalau aku gajiku besar aku udah punya mobil sendiri. Iya, iya. Ya kan? 3 tahun coy aku kerja coy. Udah punya mobil sendiri pasti kan. Minimal aku udah punya rumah lah. Iya. Tapi sebenarnya sekarang nyatanya enggak gitu. Iya, Karena iya. sebenarnya tuh semuanya ya karena aku nyaman, walaupun gaji aku kecil aku nyaman. Iya. Orang Medan tuh nggak bisa diperintah. Makanya orang Medan di Jakarta itu kebanyakan walaupun dia cuma punya tambal ban yang rumahnya setumpuk ya, tapi dia sendiri kerjanya kan gitu. Iya. Karena orang Medan tuh biasanya nggak bisa diperintah. Kalau Mandiri ya. Nah, diperintah sedikit pasti tersinggung gitu ya. Iya. Egonya gede gitu, Betul, egonya betul. gede. Jangan kan sama orang gitu, sama orang tua sendiri pasti terkadang kita ngelawan kan gitu. Makanya aku nggak pernah merintah-merintah kan. Kau nggak pernah Tahu minta. aku. Paling cuma nyuruh doang. Kalau diperintah di saat aku jam kerja itu aku asik-asik aja. Tapi di saat di luar jam kerja kan aku juga schedule aku banyak coy. Oh ngeri, Sekarang aku ngeri. udah mulai meniti karir lah ya kan. Sekarang aku tengok jadi konten kreator. Nggak konten kreator sebenarnya. Mempelajari konten kreator itu juga belajar dari Abang Farhan ini coy. Aduh, aduh. Padahal aku, iya aku yang ngajarin. Tapi tadi udah aku transfer tadi ya uang pembayaran. Jangan dibuka gitu lah. Mana aku kaget aku kan. Makanya dibilangnya tadi gajinya kecil itu jangan gitu abang. Tapi sebenarnya memang gitu kan. Kita kan Lebih banyak duit abang dari aku. itu alhamdulillah. Target aku memang ada juga target aku nanti masa depan di tahun Oh depan. ya. Nih. Di tahun 2021 kan nggak sampean ya kan? Ya. Di 2002 ini kita coba nih untuk mencapainya ini. Kan? Iya, iya. Cocok Harus rasa? capai. Cocok lah. Gas. Rokok lah dulu kita. Jangan tegang kali. Aduh, aduh. Nggak boleh ngerokok bang. Nggak boleh ngerokok ya? Kenapa nggak boleh ngerokok tuh? Dilarang agama apa? Enggak. Enggak itu rokokku. Oh nggak itu rokok kau? Jadi apa pula rokok kau? Gimana ini? Jadi Bang Haji, ini aku satu kebanggaan sebenarnya kawan-kawan. Satu kebanggaan di ini program baru dari channel Spekulasi. Judul namanya apa Bang? Programnya? Cocok lain rasa. Cocok Korasa. Cocok ngerasa ya. Cuman Kita program baru coy. Iya, ini program baru, ini episode pertama di tahun 2022. Nanti akan diisi oleh kita berdua ya. Kita berdua nih terus. Jadi kalau yang mau tanya nanti bisa langsung Iya, di komen tuh ya. iya. Nanti di kolom komentar. Nanti kawan-kawan juga bisa untuk ngasih masukan. Jadi ngomong-ngomong, tadi Bang Haji cerita tentang merantau nih hampir 12 tahun ya kan. Ini kan berkembang di kampung kita Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ada anggapan laki-laki kalau udah sunat ya kan, nah, merantau lah nak. Ya. Merantau pergilah kemana? Iya. Kalau nggak merantau, kayak gimana gitu rasanya kan? Kalau emakku dulu bilang gini, selama ada langkah kakimu, keliling dunia lah katanya. Iya iya. Cuman dulunya tuh aku nggak mikir tuh apa maksud emakku nih. Kenapa selama ada langkah kaki emang nggak bisa jalan apa rupanya gitu ya? Bisa jadi nanti suatu saat kita nggak bisa jalan. Nah itu tadi kan. Jadi ternyata setelah aku pelajari selesai aku dewasa nih kan, aku udah dewasa nih. Iya. Ya kan. Selama ada langkah kakimu kelilinglah dunia kata emakku tuh.
Jadi kemana aja kita jalani nih. Jadi pergaulan kita, emang mak kita nggak mau nyuruh udah ke sana merantau keluar rumah, nggak mau gitu. Cuman disuruh kita dengan peribahasa tadi itu ya kan, peribahasa halus tadi itu. Entah pun mama gua gini sebenarnya. Capek juga ada ngurus. Iya, udah lebih gila gua katanya. Gila gua. Bandel kali kau di rumah ya kan. Iya juga itu juga. Tapi cuman aku tadi memang baik, mak paling baik lah tuh. Iya, iya. Tapi aku ngerasain juga, Bang. Ini ya kumpul-kumpul anak Medan kan gitu. Orang cerita, awak pun ikut ya kan. Kalau aku ini aku orang sombong tadi itu lah ya. Iya. Aku sombong, tapi dia cerita. Iya. Iya, iya. Itulah kumpul-kumpul kita ya kan. Tapi aku juga ngerasakan kalau aku kan sekitar 2015 mulai merantau. Berarti sekarang udah 7 tahunan lah ya. mau jalan 7 tahun, 6 tahun lewat lah. Nah. Aku merantau. Awalnya merantau karena kuliah. Kuliah aku merantau kan ke Jawa. Aku ngerasakan kalau aku di Medan nih nggak jadi apa-apa juga aku, Bang. Iya. Walaupun sekarang aku belum jadi apa-apa ya. Setidaknya kita ada kemajuan. Tapi secara karena kita ketemu banyak orang yang karakternya beda-beda ya kan, yang nggak hanya satu kampung awak, tapi kita ketemu orang beda-beda karakternya, beda suku, beda agama, kita jadi lebih bijak aku ngerasa. Gitu kan? Bener juga itu. Jadi selama aku merantau ini kan, yang kulihat-lihat di konten-konten banyak orang-orang lah ya. Aku anak Medan, kenapa rupanya gitu-gitu. Oh ya. iya Maksud iya. aku nggak perlu lah gitu-gitu. Nggak perlu ya. Nah. Kadang gini, sok jago. Nah, sok jago tuh, maksud aku nggak perlu gitu-gitu. Kita cukup aja. Kita makin diam, orang makin segan sama kita. Iya betul. Nah, itulah yang ku alami, yang ku jalani lah. Iya. Aku jalan merantau kemana? Coba orang Papua udah aku temui coba. Dari Sabang sampai Merauke aku jalani semua. Iya iya. Iya kan? Dengan usia yang segini dari Sabang sampai Merauke, walaupun aku nggak ke daratnya gitu. Oh iya, Aku di sekedar lautannya ya. lautan, ya kan? Iya. Tapi udah aku jalani. Ketemu lah di laut tadi orang Papua, orang mana itu ketemu kan. Ya kita diam, mereka juga segan gitu. Mau ngapa-ngapain segan. Jadi kadang-kadang kalau kita di sana, ntar kau merantau sana dipukulin orang begini. Sebenarnya enggak. Enggak ya? Enggak. Tergantung kitanya. Iya. Dengan siapapun itu bukan cuma orang Medan ya. Iya. Mau orang Jawa, mau orang apa, tergantung pembawaan kita aja gitu. Gimana kita nanggepin orang, gimana kita kayak kalau kita petentengan, kita kreak-kreak di jalan ya pasti dipukulin orang. Betul lah. Benar enggak? Nggak boleh kreak-kreak. Aku ngeliat abang juga kan, walaupun muka sangar ya kan. Aku muka sangar, hati lembut. Oh iya, hati Hello Kitty ya. Iya, hati Hello Kitty. Kau lihat aja badan aku mulus nih ya, nggak ada satu ekspresi pun kan. Iya benar. Hidupmu yang tergores. Tapi menurut abang, apalah ilmu merantau yang harus kita punya sebenarnya? Ilmu merantau tuh harus yang kita punya itu sebenarnya sabar dan harus bersosialisasi ya. Iya, iya. Nah, ke siapapun gitu ya, walaupun kita pertama ditindas, kita nggak usah langsung ngegas, biasa aja gitu. Biasa aja. Aku pernah merantau ya. Aku punya rokok nih. Temen ini punya rokok, tapi aku tetap tawarin dia rokok. Kasih rokok. Besok dia nggak punya rokok, aku tetap kasih rokok. Yeah. Sampai satu saat aku nggak punya rokok. Dia pun nggak punya juga. Dia punya, Oh, dia dia punya. Aku punya rokok, tapi aku nggak mau minta ibaratnya ya. Yeah. Dia punya rokok nggak mau minta, aku diam aja. Nah dia juga mikir, mungkin dia mikir ya. Iya. Si abang ini biasanya Ngasih awak selalu ngasih aku rokok. rokok. Iya. Tapi sekarang abang nggak ngerokok. Aku nggak minta dia langsung datang ngasih aku rokok itu. Itu karena pergaulan tadi kita ya. Bukan karena dia takut samamu. Bukan karena takut. Coba. Terus kita baik ke orang pasti dibalas baik sama orang gitu. Iya, betul. Itulah kunci tadi dengan merantau tadi. Kita baik aja sama orang. Bergaul sih, menurutku bergaul. Jadi kalau merantau itu kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kan. Kadang kan ada orang yang merantau itu dibawakannya. Aku minum ya. Gak usah. Gak kau racuni kan? Nanti kau kau yang buat. Sama nih kau racunin pula. Besok kau konten sendirian. Ya nggak apa-apa. AdSense Atau meledak pula video nih kan? Oh, iya. Viral kan? Kau pun keledakkan. Sendiri. Enak kopinya? Pahit kalian. Cocok rasanya. Kau kasih gula kayaknya nih kan? Oh iya. Itulah kan. Dia yang OB, awak yang buatkan kopi. Enggak, tapi aku juga ngerasa di sini kan, di kantor kita ini, di tempat kita kerja ini nggak ada batasan, ya kan? Nggak ada batasan dalam artian selagi kita sesama manusia nggak ada beda-bedanya gitu. Yeah. Sebenarnya merantau pun kayak gitu, kita bergaul pun kayak gitu. Kita nggak boleh membedakan diri.
Misal kita pendatang, itu nggak boleh membedakan diri. Atau kita yang tuan rumah, kita nggak boleh sok krea, ya kan? Kita harus bisa mengayomi. Nah itu kunci yang ku pegang sampai hari ini ketika merantau. Jadi aku memposisikan diri walaupun aku pendatang, aku nggak mau yang Tapi aku tanya dulu nih ya. ini. Dari tadi aku sediain asbak di sini, tapi kita buang abunya ke bawah terus ini. Ini buat apa gunanya? Untuk apa Allah menciptakan alam? Nanti puntung rokok kita kumpulkan di sini. Iya. Abu-abu nih kan biar dia Terbang ya kan? Itulah fungsinya kita nggak punya studio. Nah, betul. Kita menyatukan diri alam dengan gitu ya. alam, iya. Biar abu-abunya menyatu dengan tanah kan gitu. Asbak nanti puntung rokok nggak boleh buang sembarangan. Kita harus jaga alam, Bang. Jadi nanti kau pengen punya studio gitu kan? Nggak juga. Enakan di alam gitu ya? Enakan di alam. Kalau bisa kita punya tempat di atas gunung juga bagus. Gitu kan ya. Nantilah kalau aku udah agak sukses aku beli gunung nanti buat kita. Mak beli gunung, Pak. Iya, orang bisa beli pulau, kenapa kita nggak beli gunung coba? Iya. Betul nggak? Iya juga ya kan. Iya. Nggak ada dijual gunung ya. Nggak ada jual Orang gunung. biasa jual pulau. Orang jual pulau, kita kenapa nggak bisa beli gunung? Iya. Betul juga, Bang. Memang gua anti mainstream kali, Bang. Apa itu? Kau ngomong kok Oh, jangan iya. aneh-anehan. Nah, Enggak, inilah aku mengedukasi sebenarnya. anti mainstream. Anti mainstream itu di luar arus. Oh, Nah, arus itu ya. Melawan arus. Melawan arus apa di luar arus ini? Melawan arus. Oh iya, melawan lah. Melawan. Jangan di luar ya. Karena kita di tengah arus, tapi kita melawan. Tuh. Hidup itu harus rebel, Bang. Nah, itu Melawan. treble itu apa tuan? Nah, aku Rebel melawan. Melawan ya, treble melawan. Rebel. Rebel bukan Ya, treble. bukan. Kalau treble itu masalah biasanya ya. Bukan, itu trouble. Oh. Treble itu untuk sound. Oh, yang ini ya di treble. Ya. Oh iya. Kabel. Kau bodoh juga kau. bodoh. Tahu kau. Aduh. Jadi aku pun baru masuk Jakarta kan, baru 2021 aku masuk Jakarta. Kalau Abang di Jakarta kan udah lama, 2009 walaupun Malang Buana habis tuh. Enggak Kan. lah, aku di Tangerang lah. Oh iya, Di Tangerang. Jakarta aku. Nah, itu kan aku baru. kau bilang Binjai Medan. Nah, Bilang Tangerang nggak mau Jakarta. nggak mau aku. Itulah. Tangerang tuh masih dari Kabupaten Banten kalau nggak salah aku. Kabupaten Nah, Tangerang, Provinsi Banten ya. Provinsi Banten. Bukan Jakarta. Kalau Jakarta ini aku masuk nih untuk menetap di sini tuh baru 2 bulan nih sama kerja di tempat kalian ini lah. Oh iya ya. Samain ya. Tapi Abang jangan khawatir. Sering kita ngobrol kan. Semaun itu dulunya dari tukang buat kopi, tapi jadi pimpinan partai. Nah, ada kesempatan itu, ada peluang. Hari ini Abang Ubi, tapi followers punya Abang paling banyak. Jelas Aku aja lah, kalah. kan aku yang paling ganteng nih. Iya. Kau harus tahu nih, Yan, ya. Di kantor kita nih Yan, OB yang paling ganteng itu cuma akuan. Iya ya. Heeh. Soalnya nggak ada Ubi lain. Karena OB aku sendiri.